Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Zairo Aniko Asfia, Hilda Kirana Putri, dan Alfaizatur Rahmatul Maula. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pemrograman solusi persamaan nirlanjar. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai soal umum yang nomor 1A. Yang pertama, kita ketik from Gmod import E. Lalu dev menu print dengan simbol seperti ini. Lalu print solusi persamaan nirlanjar. Print ketika memilih angka 1, kita menggunakan penyelesaian metode bagi 2. Lalu print ketika memilih angka 2, kita penyelesaiannya menggunakan metode regularasi. Print ketika memilih angka 3 menggunakan metode larahan langsung. Lalu print 4 menggunakan penyelesaian metode Newton-Raphson. Lalu print menu 5 akan menggunakan metode secant. Lalu menu integer input, pilih operasi yang akan dipilih. Bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6 sesuai dengan keinginan pengguna. If menu 1 kita memilih angka 1, maka import math A float input, masukkan nilai A. A di sini adalah batas bawahnya. Lalu B float input, masukkan nilai B. Dan B-nya adalah batas atasnya. Lalu while B min A lebih dari sama dengan 0,001. Yaitu C sama dengan A plus B per 2. If 2 bintang mat A sin C dikurangi 0,3 bintang mat eksponen C bintang C kurang dari 0, yaitu A sama dengan C. Lalu elif 2 mat A sin C dikurangi 0,3 bintang mat eksponen C bintang C lebih dari 0, maka B sama dengan C. Else print akarnya adalah, lalu print lagi akar yang terdekat adalah, lalu kita ketik break. Kita akan mencoba merunningnya. Ketika kita memilih penyelesaiannya menggunakan metode bagi 2, yaitu 1. Kita ketik di sini. Lalu nilai A-nya kita pilih sesuai keinginan. Misalnya 0,2 dan B-nya 0,5. Jadi di sini dapat terlihat bahwa penyelesaiannya adalah akar yang terdekat adalah 0,35. Lalu ketika kita memilih penyelesaiannya menggunakan menu 2, yaitu dengan menu pemrogramannya. Dengan ketika kita memilih menu 2, yaitu dengan import math A float input, masukkan nilai A seperti tadi, yaitu dan B sama dengan float input, masukkan nilai B. Dev FA yaitu dengan F mat sin A dikurangi 0,3 bintang mat eksponen A. Return F for X in range yaitu 11 dengan C sama dengan B dikurangi FB bintang B min A per FB dikurangi FA. If FC kurang dari 0, maka A sama dengan C. Elif FC lebih dari 0, maka B sama dengan C. Else print akarnya adalah, lalu di print akar yang terdekat adalah, lalu kita ketik break. Kita akan coba menggunakan penyelesaian yang nomor 2.
kita masukkan nilai A-nya, misalnya 1, dan B-nya 2. Maka dapat terlihat yaitu akar yang terdekatnya adalah 1,01 sekian. Dan ketika kita memilih menu 3, yaitu kita menggunakan import math, A float input masukkan nilai A, for X in range 10, B sama dengan math sin A dikurangi 0,3 bintang math eksponen A, if math cos A dikurangi 0,3 bintang math eksponen A per 10 dengan A sama dengan B. Lalu else print akar adalah, lalu print akar bersamaan adalah, lalu kita break. Kita coba di runningnya yaitu 3. Hanya misalnya kita menggunakan angka 3, menggunakan angka 2. Nah, maka akar bersamaannya akan didapat yaitu negatif 1,30 sekian. Dan ketika kita memilih menu 4, yaitu dengan import math, def fx, yaitu fx sama dengan math sin x dikurangi 0,3 bintang math eksponen x, kita return fx, def f aksen x, fx math cos x kurangi 0,3 bintang math eksponen x. Lalu return fx, float input batas errornya, lalu n integer, input masukkan nilai n, x0 float input xx sama dengan for i in range n sama dengan x sama dengan x0 dikurangi fx0 per f aksen x0, lalu print i dengan i dan x sama dengan x0 sama dengan x, dan toleransinya sama dengan absis yaitu x dikurangi x0. If toleransi kurang dari E, maka print akar konvergen di X, X. Lalu kita break. Kita coba di running yaitu dengan menu 4. Batas errornya itu bisa 0,1, 0,01 dan seterusnya. Misalnya 0,1. Lalu n-nya ini sesuai yang diinginkan, misalnya 5, x0-nya 1. Nah, dapat dilihat yaitu akar konvergen di X yaitu 1,0944 sekian. Dan ketika kita memilih menu 5 yaitu import math, def fx math sin x dikurangi 0,3 bintang math eksponen x, return fx, float input batas errornya sama dengan, lalu n sama dengan integer, input n sama dengan, dan x0 float input x0 sama dengan, dan x1 sama dengan float input x1 for i in range n, dan x2-nya x1 dikurangi fx1 bintang x1 dikurangi x0 per fx1 dikurangi fx0 sampai seterusnya, dan print akar konvergen di X. Ketika kita memilih menu 6, maka kita akan keluar dari programnya seperti ini, lalu while true show menu. Kita running
kita pilih menu 5. Batas errornya misalnya 0,01, lalu N-nya kita pilih angka 5, dan X0-nya kita pilih 3, X1-nya 4. Nah, dan akan menghasilkan hasil seperti ini. Nah, ketika kita akan keluar dari programnya, maka kita memilih angka 6. Nah, sudah keluar dari programnya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit untuk nomor 1B, yakni dengan persamaan fungsinya adalah 0,1 X pangkat 3 min 5X kuadrat min X plus 4 plus E pangkat min X. Sebelumnya, di sini dalam codingnya, kita akan membuat terlebih dahulu inputan untuk kita memilih operasi dengan metode apa saat kita running nanti. Nah, untuk operasi 1, kita menggunakan metode bagi 2. Untuk operasi 2, kita menggunakan metode regulavasi. Dan operasi 3, kita gunakan metode lelaran langsung. Operasi 4, kita gunakan metode Newton-Raphson. Dan untuk operasi kelima, kita gunakan metode secant. Nah, untuk operasi ke-6, di sini ada operasi 6, itu ketika kita menginput 6 gitu ya, itu tidak akan muncul metode apa yang kita gunakan, alias runningnya itu akan berhenti. Nah, ini untuk menunya, ini menu 1 tadi, 2, 3, 4, 5, dan ini 6 akan di print menu tidak tersedia. Nah, selanjutnya kita langsung mengarah ke bagian running. Kita tunggu dulu karena ini terkadang sedikit loading gitu ya. Nah, ini tampilan ketika kita merunning. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan operasi mana yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan tadi. Nah, di sini saya akan urut saja. Yang pertama, saya gunakan metode bagi 2. Dan kita enter. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan nilai A-nya, alias batas bawahnya. Anggap saja 1 seperti itu. Lalu memasukkan nilai B atau batas atasnya, anggap saja itu 2. Nah, di sini sudah muncul hasilnya, yakni akar yang terdekat adalah 1,5, seperti itu. Nah, ini kemudian kita coba lagi untuk metode yang kedua, yakni metode regulavasi. Kita disuruh memasukkan nilai A, misalkan 0,5. Untuk nilai B-nya misalkan 2. Nah, di sini tertulis akar yang terdekat adalah 0,715 sekian. Nah, kita coba lagi untuk metode yang ketiga, yakni lelaran langsung. Kita disuruh memasukkan nilai A lagi, misalkan 3. Nah, sini akar persamaannya juga sudah muncul, yakni min 21,214 sekian. Kita lanjut untuk metode yang keempat, yakni metode Newton-Raphson. Kita masukkan batas errornya, misalkan 0,01. Kemudian memasukkan nilai N-nya, misalkan 3. Kita masukkan X0-nya, misalkan 1. Nah, di sini hasilnya adalah akar konvergen di X 0,861 sekian. Selanjutnya, untuk metode yang kelima, yakni metode secant, kita masukkan batas errornya, misalkan sama seperti tadi 0,01. Kita masukkan N-nya, misalkan 4.
Misalkan kita masukkan X0-nya itu adalah 2, X1-nya adalah 4. Nah, sini muncul seperti ini ya. I dengan 0, X-nya adalah 1,3 sekian. I dengan 1, X-nya adalah 1,13 sekian. I dengan 2, X-nya adalah 0,904 sekian. I-nya 3, X-nya adalah 0,85 sekian. Nah, kita coba lagi untuk yang operasi 6. Kan tadi operasi 6 itu sebenarnya tidak ada. Nah, ketika tidak ada itu seperti apa gitu ya. Kita langsung saja enter. Nah, dia akan seperti sudah gitu ya, menyudahi peraningan ini seperti itu. Nah, cukup sekian untuk pembahasan nomor 1B. Di sini saya akan menjelaskan yang bagian C, yaitu menggunakan Newton-Raphson. Di baris pertama kita ketikkan def show menu, lalu ketikkan print solusi persamaan Nurlanjar. Ini ada persamaan 1 dan persamaan 2. Lalu kita buat menu untuk memilih operasi 1 atau 2. Di menu 1 kita inputkan persamaannya seperti berikut. Lalu return fx, def f aksen x, fx kita tulis lagi persamaannya seperti ini. Kita return fx lagi, lalu kita butuh nilai h, nilai e, nilai n, x0 dan y. Kemudian untuk for i in range-nya ini n, x sama dengan x0 seperti ini. Lalu di printnya print i, nilainya i, lalu x sama dengan x. X0 kita sama dengan x, lalu toleransi sama dengan ABS x min x0. If toleransi kurang dari e, print akar conversion di x. Lalu kita break, kita inputkan elif untuk menu 2, import math, def f y, fy kita masukkan persamaannya seperti ini. Caranya sama ya seperti yang di atas. Kita return fy in aksen y, kita masukkan lagi persamaannya, terus kita return lagi. Di fy kita juga butuh h, e, n, y0, x. For i in range n seperti ini. Y sama dengan sampai f aksen, lalu kita print tadi y0 sama dengan y toleransi. Jika toleransi kurang dari e, akar convergen di y. Kita break. Untuk menu ketiga kita exit. Lalu else, untuk menu selain 1, 2, 3 menu tidak akan tersedia. Untuk selanjutnya ini while true show menu akan untuk memunculkan menunya. Untuk yang C1, yang nomor 1C, coba kita running. Pilih menu 1, masukkan nilai h, kita misalkan 2. Batas errornya 0,01, nilai n nya 3 misal, x nya 1, x0 nya 1, y nya 4. Akar convergen di x sama dengan 0, ini. Lalu kita coba lagi di menu yang kedua.
nilai H-nya kita buat 2, batas errornya 0,01, N-nya 3, Y0 nya misalkan 2, X-nya 1. Nah, ini hasilnya akan konvergen di Y sama dengan 1,0. Selanjutnya untuk tugas khusus kita buat menu. Di sini ada menu pertama polinom Lagrange, menu kedua polinom Newton, dan menu ketiga ada polinom Newton-Gregory maju. Di sini kita akan menginputkan menunya. Untuk menu 1 yaitu import matplotlib, pplot as plt, import numpy as np, lalu masukkan nilai X dan masukkan nilai Y, terus N ini derajatnya 7 dengan prediksi harga dengan rumus seperti ini. Lalu untuk Y nya seperti ini, for I in range seperti di codingan berikut. Lalu kita print X plt, lalu print lagi Y plt. Di sini untuk menampilkan grafiknya X point terus Y point. Ini X point untuk tahun-tahunnya dan Y point untuk kenaikan harga-harga. Untuk menu 2 yaitu sama, cuma kita bedakan di ST ini. Kalau yang sebelumnya di menu 1 kan ini P bintang sama dengan, kalau ini ST ini sama dengan NP zeros for K in range 1,n plus 1. Lalu kita print ST ini untuk menunjukkan hasilnya. Print P munculnya di grafik ya. Yang ketiga ada menu 3. Ini kita butuh untuk menginputkan jumlah pasangan nilai atau di sini disebutkan dengan N, nilai X, nilai Y, dan nilai TS for K in range 0,n. X di sini kita inputkan nilai X yang ingin dicari pasangannya, yaitu pasangan di sini adalah harga bangunan ya. Lalu D faktorial Fak sama dengan 1 for K in range 2, I plus 1,1. Lalu selanjutnya for K in range 1,n, TS nya seperti ini. Lalu ini ada H sama dengan X1 kurangi X0 kita printkan Newton Gregory majunya sama dengan Y besar. Nanti semua munculnya dalam grafik. Untuk menu keempat yaitu untuk keluar, else print menu tidak tersedia, while true show menu untuk menampilkan menunya. Untuk yang ekonomi, yang tugas khusus, coba kita running. Sini kita pilih menu ke-1 yaitu polinom Lagrange. Nah, grafiknya akan terbentuk seperti ini. Kita coba
menu kedua yaitu polinom Newton. Masukkan tahun yang kita inginkan, misal 1957. Nah, grafiknya akan terlihat seperti ini muncul ya, yang 1957. Kita coba yang menu ketiga yaitu Newton Gregory maju. Kita inputkan jumlah nilai 8, X0 nya 1950, Fx0 33,525. Ini kita salah ya, harusnya kalau koma itu pakai titik. Kita coba ini lagi, menu ketiga, pencet. Coba kita running lagi, pilih menu ketiga, nilai pasangan nilai 8, X nilainya 19, 50, 33,525, 19, 55, ini 46, 579, 1960, enter lagi 53,941, tahun 1965, harganya 72,319. Lalu 1966, harganya 75,160. 1967, harganya 76,160. 1968, harganya 84,690. Lalu terakhir 1969, harganya 90,866. Enter, input nilai X yang ingin dicari, misal 1957. Kita enter. Ini bisa kita lihat ya, 19,57 di sini, seperti ini hasilnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.